Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Demokrasi adalah suatu konsep politik pemerintahan yang di dalamnya terdapat penolakan adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi adalah suatu konsep yang menghargai hak-hak individu dalam masyarakat. Demokrasi berasal dari barat, tetapi makna dan kandungan nilai yang diperjuangkan adalah cita-cita kemanusiaan secara universal atau umum tanpa batas agama maupun etnis. Sedangkan suro adalah berkumpul untuk mengemukakan pendapat dalam suatu masalah yang peserta suronya adalah para ahli. Mereka mengeluarkan pendapat untuk mencapai solusi. Titik temu antara suro dan demokrasi adalah suro itu adalah sebagai mekanisme atau cara kebebasan dalam menyalurkan pendapat dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan demokrasi mencakup lebih luas, yaitu tentang penghormatan individu, penolakan kekuasaan tirani, dan lain-lain. Dengan kata lain, suro adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat untuk menyalurkan pendapat. Jadi pendapat ini diibaratkan sebagai suro, yang kesimpulannya adalah demokrasi itu mencakup lebih luas daripada suro. Adapun dalil yang menjelaskan tentang demokrasi yaitu termuat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Adapun hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Imran ayat 159 adalah sebagai berikut. Sedangkan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159 kurang lebihnya adalah ada 3 aspek yang perlu kita teladani atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus selalu memutuskan sesuatu itu dengan bermusyawarah agar hasilnya itu dapat adil. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memimpin dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita harus memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Bahkan kita juga harus mendoakan orang tersebut, walaupun mereka sudah menyakiti atau menzolimi kita. Ada berbagai pendapat tentang demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Abul A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa Islam menolak secara tegas demokrasi atau beliau menolak secara tegas demokrasi. Alasannya adalah Islam tidak mengenal kekuasaan besar kepada rakyat untuk menentukan suatu hal karena kekuasaan berada di tangan Tuhan. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari barat. Kemudian Islam menganut paham teokrasi, yaitu berdasarkan terhadap hukum Tuhan. Ini adalah pendapat dari Abul A'la Al-Maududi. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Muhammad Iqbal. Iqbal mengatakan bahwa demokrasi berada di tangan rakyat.
Oleh karenanya, demokrasi dapat menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau rakyatnya menghendaki. Kemudian menurutnya Islam tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan juga spiritual. Yang ketiga yaitu Muhammad Imarah. Beliau mengatakan atau beliau berpendapat bahwa Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Alasannya tidak menerima secara mutlak karena demokrasi barat berpeluang pada pandangan batas kewenangan Tuhan. Karena ada pendapat dari Aristoteles menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Kemudian filsafat barat mengatakan manusia memiliki kewenangan legislatif dan juga eksekutif. Sedangkan dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwa yang menciptakan dan memerintahkan hanya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah alasan kenapa Islam tidak menerima. Sedangkan ada juga dia juga berpandangan bahwa ada beberapa hal yang nilai demokrasi itu sejalan dengan Islam, yaitu seperti membangun hukum, pandangan mayoritas, dan juga orientasi pandangan umumnya itu sama atau sejalan dengan Islam. Yang selanjutnya yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Beliau berpandangan bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Alasannya, yang pertama, proses pemilihan pemimpin dan pengurus melibatkan orang banyak. Ini sama dengan pemilihan imam sholat, karena pemilihan imam sholat itu harus disukai oleh makmumnya, jadi harus mengerti makmumnya seorang imam. Yang kedua, meluruskan penguasa yang tirani, sejalan juga dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menetapkan hukum berdasarkan suara mayoritas. Ini sejalan juga dengan penunjukan Khalifah Umar yang kala itu adalah menganut atau mempercayai suara terbanyak. Yang ketiga, selanjutnya yaitu pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena jika tidak menggunakan hak pilih kita untuk memilih yang seharusnya layak dan dia kalah karena kita tidak menggunakan hak suara kita, maka sama saja kita menyalahi untuk memberikan saksi kebenaran. Maka ini sejalan dengan Islam. Yang terakhir yaitu kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, itu juga termasuk ke dalam atau sejalan dengan Islam. Yang terakhir yaitu pengertian demokrasi dari sudut pandang Salim Ali Al-Bahasnawi. Beliau mengatakan bahwa demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Karena sisi baik demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun ada juga sisi negatifnya apabila penggunaan hak legislatif yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikianlah tadi materi tentang demokrasi, perbedaan, kemudian dalil, dan juga berbagai pendapat tentang demokrasi. Apapun itu pendapat dari para ahli, intinya kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada surat Al-Imran ayat 59. Karena pendapat para ahli itu tidak bisa kita salahkan, maka kita harus mengambil sisi positif dari pandangan para ahli tersebut. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.